Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para jemaah terus kepada pemerintah masjid Al-Fatah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara terus majelis berkegiatan dalam pada hadir di sini Kekuatan Media Yayasan Positif salah satu mustasa juga dari Lokato serta dia dan Bahan dan Abdul Aziz dan Muhammad. Alhamdulillah bersyukur pada Allah pada hari ini insyaallah bermasuk di malam yang ke-10 bulan Ramadan 14 Hijriah. Allah memberikan kita berpanjang insyaallah berbahagia hidayah kita berikan bersama di masjid Al-Fatah yang mulia ini guna bersama memenuhi panggilan Allah salat wajib isya berjamaah bertarawih berjamaah sekaligus lagi bareng. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan khusus bulan Ramadan yang mulia ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Hilaf dosa kita dimaghfir oleh Allah. Ayo mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu bapak jamaah, tidak ada satu hari pun yang kita lalui yang ternilai ibadah seperti yang ada di bulan suci Ramadan. Ini tidak akan pernah kita dapatkan sepanjang bulan Syawal sampai Sya'ban kemarin. Adanya cuma di bulan suci Ramadan. Kita jam ini tunaikan ibadah sholat isya, lanjut sholat sunnah tarawih. Istirahat nanti kita dalam rangka persiapan bangun malam untuk ibadah makan sahur. Sejenak kemudian sudah dipanggil untuk tunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mungkin usai itu sedikit kita ada kajian di sini atau sebagiannya mungkin tadarus Quran. Di kondisi puasa terus kita melangsungkan kegiatan sampai ketemu dengan sholat zuhur nantinya. Kondisi masih puasa. Terus berlanjut sampai ketemu sholat asar, sampai kepada iftar sholat maghrib untuk kemudian berbuka bersama. Itu semua kenilai ibadah sepanjang hari kita lalui. Sehingga jangan sampai kemudian Ramadan ini berlalu tanpa ada prestasi ibadah yang bisa kita jual, kita banggakan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah yang ada di dalamnya. Salah satu saja sebagiannya kalau sebut yang pertama man hadara majlisan ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah hasanatin. Kalau kita hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan yang mulia ini, hadir di sini sekarang tidak cuma niat sholat berjamaah, sekaligus niat ngaji bareng. Setiap satu langkah kaki kita Allah catat sama dengan ibadah 1 tahun yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah 1 tahun itu dihitung sepanjang setahun tiap malam sholat tahajud yang mulai siangnya dihitung sama dengan puasa sepanjang 1 tahun utuh. Begitu amat sangat besar menuntut ilmu, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Semuanya semata-mata untuk sempurnanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah apapun kita lakukan tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun baru. Apapun kita lakukan tanpa ilmu, semuanya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Semangkang Ramadan ada kajian ilmu, mari kita lihat hadir di sana untuk sempurnanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ketemu anak-anak kadang ketika mampir di satu masjid sholat, ada anak wudhu sholat itu sudah salah. Seharusnya diawali dengan cuci membasahi muka dulu, tangan, sebagian kepala, baru kaki. Kadang weso sikil rauh bukan tak di masjid sholat. Kata kau milih, kalau sudah ya sudah kan sama bapak tadi. Oh luar, lah kok sikil tinggi? Lah memangnya dari mana dulu bapak? Kalau nggak dari bawah ke atas. Ya semua kan karena tidak punya ilmu terjadi itu. Makanya agar kita seluruh keluarga dan anak kita sempurna ibadah, awali dengan jangan kapok-kapok menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, man
dawam ala jamati di Ramadan atau berikut di rokatin madinah dan tandau min aminah. Kalau kita istiqomah sholat berjamaah, yang wajib jamaah, yang sunnah berjamaah di bulan Ramadan yang mulia ini, selain sudah dipastikan diterima, sekaligus setiap satu rakaat dijamin satu kota di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat surga tidak bisa kita bayangkan. Allah sendiri memberikan penjelasan ke kita, juga kita sulit membayangkan. A'dadtu ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang memang tidak pernah kita pandang dengan mata, dengan telinga, terbersih di hati, sulit. Kenikmatan duniawi semuanya mata ulur, penuh dengan tipu daya, serba fata morgana. Makanya orang punya mobil nikmat barangkali seminggu, 2 minggu, bisa jadi mobil yang kita miliki jadi sumber malapetaka, seperti mobil Robiconnya Mas David. Lagi ya Bu, uang yang banyak miliaran, hitung ketemu 2,5 triliun, soal 6, cuma polo-polo sebentar, habis itu ya sudah bosan, bahkan juga dari sumber malapetaka, seperti uangnya Pak Mario lagi ya, diusung KPK, tadi tidak karu-karuan, rumah besar, jabatan dan sebagainya, semuanya fata morgana, sebentar saja. Tapi kenikmatan surga begitu luar biasa. Yang ini bisa kita gapai dengan kita istiqomah sholat berjamaah. Apalagi kata Nabi, la sholata di jaril masjid illa bil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumah bertetangga dengan masjid kecuali sholat dilakukan di dalam masjid. Artinya sholat dengan cara berjamaah. Kalau jamaah kan andai pasti diterimanya. Kita khusyuk ini sebuah persyaratan diterima. Cuma sulitnya luar biasa. Jangan kita kelas Ali bin Abi Thalib gagal untuk khusyuk ketika kita kanjeng Nabi. Tapi dengan kita sholat berjamaah, ketika ruku imam khusyuk, semuanya makmum ngelapun kabeh. Sing ngelapun katut, imam katut dan khusyuk. Ketika sujud mukmin, imami ngelapun. Salah satu makmum ada yang khusyuk, si makmum kabeh katut sing khusyuk, sehingga ada gandeng kait. Makanya biasakan sholat dengan cara berjamaah. Yang ketiga, mambar walidai di Ramadan, ya nadullah birrahmah. Kalau kita bulan Ramadan tetap istiqomah meningkatkan bakti kita, hormat takdir kepada kedua orang tua kita, Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat kasih sayang. Siapapun yang pernah mendapatkan rahmat dari Allah, walau cuma sekali seumur hidup, jaminan adalah surga. Kita bisa ibadah karena rahmat Allah, puasa karena mendapat rahmat dari Allah, seluruh kebaikan kita lakukan karena rahmat dari Allah. Besok mati husnul khotimah pun juga karena rahmat Gusti Allah. Surga, kubur kita menjadi roboh taman surga juga rahmat dari Allah. Ke surga pun kita nanti birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu mudah kita gapai, salah satunya dengan cara hormat takdir kepada kedua orang tua. Ada 2 perbuatan yang bila kita lakukan balasan kontan di dunia, tidak nunggu di akhirat lebih kejam lagi hukumannya. Di dunia juga sudah dihukum. Salah satunya akul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan lagi ada orang tua kita cucurkan air mata menangis karena ucapan dan tingkah laku kita sebagai anak. Buat mereka tersenyum, penuhi kebutuhannya. Kalau kita perlakukan orang tua bak raja, rizki kita pun akan mengalir seperti rizkinya seorang raja. Tapi kalau orang tua kita perlakukan kayak pembantu, rizki kita pun sumberat kayak rizki seorang pembantu. Oleh karenanya sampai doa peninggi rizki diantaranya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istiqomah kita baca itu, rizki terus mengalir pada kita dengan rizki yang barokah, rizki yang barokah. Makanya bahagiakan orang tua kita.
Ketika nanti orang tua kita sakit, kita yang bimbing kedua orang tua kita dengan 2 kalimat syahadat. Saudara yang lain mungkin baca surah Yasin, surah Ar-Ra'd, doa sehingga orang tua tinggalkan dunia dengan kalimat akhir, kalimat la ilaha illallah, karena kita semuanya. Begitu orang tua kita meninggal, jangan sampai dimandikan tetangga. Harus kita anak yang memandikan, karena jaminan suci kalau tetangga yang memandikan itu sangat diragukan. Nyawi wong tuwa paling tidak seperti kita cawik nalika kita biape. Paling tidak saugelan saengget-enggetane driji harus masuk. Kalau masih licin berarti tidak suci. Kalau cuma tetangga kon mlebu ugelane driji engget-enggetane tidak akan mungkin. Tapi kalau anak, insya Allah dia akan punya istilah jijik, tidak akan pernah ada. Kedua, akan banyak fitnah yang muncul ketika orang itu sudah meninggal. Kadang baru di rumah metu sembarang kali, miring tengen metu meneng, miring kiwa metu meneng. Kalau orang lain yang memandikan, bisa jadi disebar-sebarkan kemana-mana. Tapi kalau anak yang memandikan, rahasia orang tua insya Allah akan terjaga. Lebih-lebih jangan sampai orang tua kita diperlihatkan kepada banyak orang. Cukup kita sebagai anak. Usai itu siapa yang mengkabari? Harus kita sebagai anak. Kalau bisa jangan orang lain. Tidak bisa. Juru Pak Udin minta bimbingan. Minimal kita menjaga marwah aurat orang tua kita tidak sampai kelihatan orang lain. Termasuk fitnah-fitnah yang keluar dari orang tua. Saya ini dulu ada kepuasan batin, setiap kali memandikan mayat sampai menguburkan mayat, sehingga saya tahu persis mayat yang begitu mandi diurus seperti apa, yang sampai nginep pengeluaran apa, saya ini banyak tahu. Begitu diturunkan di makam, dimiringkan ke kanan, mesti ada yang keluar dari mulut dan baunya tidak enak. Ketika orang lain, tambah disebar-sebar. Ibarat mau bangkam, paling macam-macam. Tapi kalau anak, insya Allah akan dijaga tentang fitnah yang keluar dari orang tua. Dan usai orang tua kita makamkan, biarkan izin pulang semuanya yang takziah. Anak jangan pulang. Bantu ringankan beban orang tua yang di makam sana mendapat hisab dari mungkar nakir. Ringankan bebannya dengan kita di atas makam sana, entah baca surah Yasin, Ar-Ra'd, baca istighfar, sholawat dan sebagainya, bil barokah untuk meringankan hisab kedua orang tua kita. Pesan Nabi juga tasaddaqu an anfusikum wa mautakum. Kalau kita sedekah, jangan cuma yang untuk diri sendiri, sekaligus jangan untuk almarhum dari kedua orang tua kita. Kita dapat pahala untuk orang tua kita pun dapat pahala untuk, walau bisa bertimain, walaupun yang kita sedekahkan cuma seteguk air, karena yang pentingnya pahala sedekah yang kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Failah takdiru ala dalik. Andaikan kita hidup melarat, tidak mungkin mengundang yatim, sedekah pada fuqara masakin, mengundang orang tua bersama, kita melarat tak punya, maka tidak usah putus asa. Bagi ayat pimpinan kita tetap sedekah dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Baca Fatihah bil barakat Allah kagem almarhum bapak, almarhumah ibu. Baca Yasin Allah kagem almarhum bapak, almarhumah ibu. Lebih-lebih mumpung bulan Ramadan sekarang ini. Saya ini alhamdulillah boten pakir, boten tiap hari bisa 10 juz, sehingga pun khatam pingkale sak jamu siang itu kudu ping 3, wong hari ke-9 2 hari ternyata suwi pun pelan menit apa soalnya separuh ya juz 11 wis surat Ar-Ra'd bermantul nggih. Pada waktu surat apa pokoknya bisa sudah waktu besok baru mulai. Mudah-mudahan besok bisa khatam sehingga langsung mulai untuk hari yang ke-10-nya sekaligus. Eman-eman mumpung bulan suci Ramadan, karena lipat ganda 1000 kali lipat. Terus yang keempat, khusus ibu, mamin yang roatin tak lebih dia di Ramadan illa wala tawakal Asia. Seorang ibu, seorang istri yang bulan Ramadan senang mencari ridho sang suami,
Allah akan angkat derajat seperti Allah berikan pahala kepada ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, dan Siti Asia, istrinya Fir'aun. Dua perempuan itu besok jadi ratu di surga. Ibu pun akan bisa jadi ratu di surga dengan catatan hormat, takdir, taat kepada sang suami. Oke? Oh, siap ya? Dengan kalau taat kepada suami, jaminan dua. Yang pertama, dijamin masuk surga. Yang kedua, kedua orang tua dengan dijamin masuk surga berbentuk anak wedok yang telah patuh kepada sang suami. Saya punya putri satu. Saya pesan anak, dok, kalau pinggiran bibi umi, saatmu situ mulia no butuh. Dukungan perjuangan. Kayak pingin mulia apa, menghormat mertua orang tuanya bujumu. Dukungan. Dengan kamu mendukung suamimu, maka sama dengan menyelamatkan saya dan saya. Abi sama umi itu ada, kan ada. Oh, wong orang itu contoh di bujumu doai. Tua sing diurus. Justru malah dengan ngurus mertua mereka menyelamatkan kita, Ibu masak-masak, leiso karen, tabung ibu sampai tabung darah tinggi berapa kali sate boleh doain. Tambah tak karu-karuan. Berarti silana saluran balap balik pecah-pecah doain. Tambah budak pekepung nanti. Mulana kolesterol batik tak daya-daya. Tarik mas ngersake dahar rokok, daging dilapis rawon macam-macam. Oke, terakhir bang kodor aja tapi muslim di Ramadan, kodor tolak pada terjemah kiamat. Kalau kita di bulan Ramadan mau memenuhi hajat saudara kita yang muslim, puasa siapkan berbuka di sini. Kita santunan yatim piatu, fukara masakin mustaqafin kita bantu. Yang butuh uluran kita kemudian membantu mereka. Besok 1000 hajat kita akhirat akan dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, akhirat kelak kita datang di satu tempat yang serba baru. Entah kau nak risau jajan, iso kesasar-sasar. Walaupun di Bandung paling di bawah. Diukur belok kiri, ternyata pintu tutup. Maju 100 meter belok kiri, pintu tutup lagi. Sampai ngubeng, tekan kehidupan balik kanan motor aku mau tak jawab. Kalau nuruti kon, kita hubungi Rian. Ketemu orang tanya, ketemu. Ini yang sudah kita lewati tiap hari. Mendai besok di padang mahsyar. Kita butuh ada beruntung besok. Cinta Gusti Allah akan kirim, tak tahu anak kita besok dikirim untuk memenuhi kebutuhan makan kita, minum kita, yang mayungi kita, menerangi kita, memperingat bisa kita besok sampai menuju surga Allah. Semuanya bisa kita peroleh dengan cara bantu ringankan beban orang lain. Lek duit-duit gak usah pamer-pamer, malaikat yang benar, mending simpan sing rapi, tunai sobat kono, pamer-pamer Malaysia kanan kantor dijelok KPK. Kan enten apa ya? Enten boleh? Yang namanya istrinya Kepala BPI Jakarta yang punya anting berlian harga 11 miliar, pamer-pamer sing lanang direwek karo Menteri ATR BPN saat ini diusut kali KPK. Ketua Intan Bia Cukai Jogja dengan sing betok pamer-pamer tasih bermus kok hepes lalu sing sak miliar lho hepes iki hepes pamer-pamer ketemu Bu Menteri di daerah ini diusut KPK sekian ketua pajak itu yang di Makassar juga, kemudian Pak Sekda di mana itu gara-gara sing wedok balap-balap jet pribadi, kemana jet pribadi, hotel yang semalam 200 juta macam-macam. Lah kok butuh nyentuh kalian kamar 1 juta yang bisa turun kok 200 juta lah kok. Makanya
pamer-pamer malaikat dibelenek, uang dibeleneknya timbang pamer-pamer. Sedekah itu yakin lebih manfaat. Itu menjadi bekal kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di Ramadan ini terutama Allah berikan syahwat dan batin sempurna nilai ibadah kita semuanya, yang wajib yang sunnah, sampai kemudian nanti kita lepas Ramadan kondisi kita kayaumi waladat rumah laksana bayi yang baru lahir tanpa noda dan dosa sedikit pun. Atas nama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kadunada matur nuwun sangat kagem para jamaah terkhusus takmir yang telah menyiapkan waktu untuk bisa kami hadir di sini. Mudah-mudahan kebersamaan yang kita datang ini berlanjut dan tidak cuma di sini kita kumpul, akhirat kelak kembali kumpul dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya pikir keliling sampai Ramadan, terus keliling dari masjid ke masjid untuk syiar Islam sekaligus semakin mengakrabkan kita pengurus dengan komunitas jamaah Nahdliyin yang sebagainya ada yang berani ngaku KPO, sebagainya ono sing roto untuk apalagi di perumahan terdapat roto wisin yang ngaku kadang. Tapi letak tahlilan mau karena sing tahlilan dia yo yang punya istighosah mulai dulu juga NU, yang punya manaqib sholawat macam-macam juga NU. Mudah-mudahan kita semuanya tidak di sini saja kumpul, akhirat lagi besok kembali kumpul di dalam surga Allah. Amin ya rabbal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.